Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya masih pakai ROM dari Havok ya, Havok Android 11. Dan saya baru cobain kernel Agni yang terbaru dan ini versi 12.2 ya. Jadi saya pakai kernel Agni yang stok atau tidak OC dan lumayan enak ya, di game juga mantep. Jadi suhunya nggak panas-panas banget, masih wajar lah kalau bagi saya. Dan untuk sehari-hari juga kalau buat streaming sosmedan gitu masih enak buat baterai, tapi dibilang hemat sih nggak juga ya. Oke, sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM Havok ya guys. Jadi ini dia ROM Havok yang terbaru Android 11 ya. Dan di sini kernel bawaannya kernel extended ya. Jadi kalian mungkin yang sering pakai ROM Corvus, Nusantara dan Havok mungkin sudah biasa ya pakai kernel extended ini, performa juga mantap. Kalian sudah lihat di review sebelumnya. Penggunaan hemat baterainya juga enak buat sehari-hari ya. Dapat shot 10 jam saya guys, untuk sosial media lebih banyak tapi. Oke, dan kali ini saya akan cobain salah satu kernel dari Agni ya. Kernel Agni salah satu kernel buat game yang paling saya sering pakai ya. Kernel buat game. Kalau buat hemat baterai buat sehari-hari ya nggak cocok sebenarnya, kurang worth it lah gitu guys. Jadi kalau kalian pengen ngegame mungkin bisa pakai Agni. Kalau pengen ngegame sambil hemat baterai, ngegame dikit-dikit gitu mungkin kayak pakai kernel yang lain ya. Tapi kalau kalian pengen full ngegame performa enak, nggak masalah panas-panas dikit ya mungkin di Agni, karena di Agni mungkin lebih panas dikit ya, apalagi kalau kalian pakai versi OC-nya ya. Tapi kalau kalian pakai versi nggak OC mungkin beda guys. Jadi di sini saya akan cobain versi Agni yang tidak OC ataupun yang stok lah bahasanya. Oke, dan di sini kayak kita pakai kernel extended bawaannya. Dan kita lihat di gini Pak, CPU Z-nya juga standar ya. Yang standar. Dan untuk magisnya sendiri juga nggak terlalu banyak sih, saya pakai modul untuk analog grafik doang. Kita akan cobain trolling test sebentar juga buat sebelum sebelum ganti kernel ya guys. Jadi buat perbandingan doang sih di sini, sebelum dan sesudah ganti kernel buat perbandingannya. Oke, kernel dari extendednya 110-an dan di kernel Agni yang terbaru versi 12.2 kalau nggak salah ya. Jadi ada changelognya sedikit, cuma nggak terlalu saya perhatiin. Jadi nantilah kita lihat ada yang baru nggak sih dari pas install, ataupun nantilah kita lihat ya. Ini sebenarnya kalau Havok ini tanpa ganti kernel juga sudah bagus ya. Kalau mau ganti kernelnya opsional. Kalau kalian mau ganti, mau enggak juga nggak masalah ya. Cuma di sini saya pengen tes untuk kernel Agni yang terbaru aja guys. Di kernel Agni yang terbaru pakai versi stok atau tidak OC sudah enak sekarang. Oke, dan kita langsung aja kita masuk recovery. TWRP-nya kita masuknya via Magis karena hemat tombol ya guys. Karena ada tombol juga nggak ada opsi advance reboardnya, ya sudahlah, lihat sini aja. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama ya, mau flash ROM, kernel, Magis, apapun, apalagi pakai ROM ya. Saya biasa pakai Pit Black aja. Tapi kalau kalian pakai TWRP yang lain nggak masalah sih, sama aja, cuma saya saranin doang guys. Oke. Dan kalau kalian mau install kernel Agni ada firmware terbaru G8.3. Kalau kalian mau pakai firmware-nya, kalau enggak masalah. Kalau kalian mau web juga, mau web dulu di awal juga bisa, web Caca Dalvek. Kalau mau web di akhir juga bisa, mana-mana aja, enggak masalah sih, opsional kalau bagi saya guys. Oke, dan di sini saya flash kernelnya tanpa firmware. Kalau kalian mau flash firmware-nya juga nggak masalah ya. Opsional sih sebenarnya kalau firmware-nya guys. Mana dia Agni kernelnya, bingung saya lihat ini. Oke guys, ini dia kernel dari Agni yang terbaru versi stabil 12.2 ya. Jadi kita akan tes aja langsung ya gengs. Oke, kita langsung install kernel tanpa firmware, saya langsung aja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kalau kalian mau install firmware-nya bisa install VW dulu baru kernel, tapi kalau nggak mau nggak masalah.
Opsional sih, kalau firmware tuh terserah ya. Di sini saya pakai yang ini ada pilihannya guys. Di sini pilihan ini yang OC, ini eksperimental. Eksperimental ini clock speednya 245, kalau OC 22. Kalau yang default ini yang stok ya. Dan ini 180, saya pakai yang ini aja, tidak OC. Kernelnya aneh, kernel lagi. Ini untuk kamera blobsnya saya pakai otomatis saja. WiFi driver ya. Saya biasa pakai Pi biar best for gaming belah kayak gitu ya. Saya pakai itu aja, Pi Leds. Di sini Agni Sound, jadi kalau kalian pakai Dolby atau Viper pakai no. Kalau kalian pengen pakai ini default dari apa namanya, Agni Sound ya. Jadi kalau ada Dolby Viper kalian mungkin nggak fungsi kalau pakai ini, jadi janganlah, saya nggak pakai. Dan ini no, kalau kalian mau pakai unlock dari sini juga bisa, tapi saya no. Dan ini strong recommended, dan ini EAS-nya ya. Terus kalian mau pakai recommended atau terserah, saya pakai no aja. Dan di sini display no juga default ya, dan saya pakai yang default aja. Saya Linux mode default lagi. Oke, saya default, semuanya default ya. Oke, dan di sini kita pilihannya all cam, benar, all cam kamera blobs. Sudah sampai situ sudah cocok ya, karena ini pakai old cam. Kalau Havok juga Havok, saya ingat saya dari Android 10 old cam, Pi WiFi driver. Oke, dan begitu selesai kita bisa langsung reboot sistem. Kita wipe juga masalah, wipe caca Dalvik dan reboot sistem guys ya, kayak gitu. Oke guys, jadi sudah masuk home screen, jadi sukses ya. Jadi baterainya nambah 1% kayak setelah ganti kernel, gila. Oke, kita lihat versi Android, dan ini dia kernel Agni Oldcam 12.2 yang terbaru versi EAS ya. Jadi Agni ini versi EAS guys. Dan itu dia, kita liatin yang lain juga. Layarnya juga lumayan sensitif, walaupun kernel OC yang lebih sensitif ya. Jadi OC sama tidak OC lebih sensitif yang OC, tapi ya nggak masalah, yang penting nggak cepat panas kalau saya sih. Free RAM-nya juga lumayan, 1 GB kurang ya. Ya sudahlah, ini RAM 3 juga, yang penting nggak nge-lag aja lah. Dan kita lihat kameranya gengs. Oke, kamera normal, kameranya normal, video juga normal, stabilitas gambar tetap ada, nggak ngaruh sih sebenarnya, cuma ya sudah. Untuk Magis sendiri kan saya nggak tambah apapun ya, nanti kita tes tanpa modul Magis, harusnya sih nggak terlalu buruk-buruk amat, harusnya aman juga ya. Oke, kita lihat di trolling test juga ya, kita buat perbandingan dikit guys. Ini sebelum dan sesudah ganti kernel ya. 118 juga untuk awal, 110-an masih oke kalau saya lihat ya. Kita biarin 1 menit kurang lah, nggak usah lama-lama guys, bosan juga kalau lama ya. Oke, tetap stabil. Jadi kalau biasanya tetap stabil, nggak dia zigzag itu. Jadi untuk sehari-hari nggak cepat panas ya suhu baterainya. Kalau gini masih enak untuk sehari-hari juga. Dan performa juga lumayan, 120-an bisa tembus yang sebelumnya 110-an, dan stabil juga di hijau. Oke, mungkin habis ini kita tes di PUBG ya. Jadi untuk gamenya mungkin bebas, bisa di game mana aja terserah. Mungkin kalian bisa pakai modul unlock grafik sesuai game yang kalian pakai. Tapi saya di sini tesnya di PUBG doang ya. Oke, kita tes aja langsung di PUBG guys. Oke guys, jadi kita akan tes di game PUBG juga ya. Kita liatin ntar suhu baterainya sekalian. Di sini saya sudah unlock grafik modul pakai modul Magis 90 fps. Audio high, kita tes bentar untuk performa. Kita liatin suhunya juga ntar guys.
Oke guys, jadi suhu baterainya 42 derajat guys. Jadi ini lumayan cepat panas ya. Jadi masih normal sih kalau kernel Agni cepat panas. Dan apalagi tadi saya ngetes ganti TWRP, langsung tes gamenya. Jadi nggak ada selang waktunya. Jadi lumayan lah. Tapi untuk performa juga lebih enak dari kernel sebelumnya. Jadi untuk ngegame kernel Agni sama kernel extended ya lebih enak di Agni, tapi anget-anget kayak panas gini wajar guys. Jadi ya, kalau buat kalian yang nggak suka panas mending nggak usah. Tapi kalau kalian nggak masalah sama suhunya ya sudah, kalian bisa cobain guys. Oke gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.